Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawari ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana kita mengalami kemenangan di tengah ketakutan. Saya bacakan firman buat saudara. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, Yaini, En-Gendi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini mau menceritakan bahwa Yosafat punya permasalahan yang sangat serius, punya permasalahan yang sangat besar. Karena kenapa saudara? Laskar yang besar datang menyerang dia. Dan yang menyerang dia itu bukan satu saudara. Dikatakan Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meonim. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, begitupun kita hari-hari ini. Mungkin saudara yang menyaksikan video YouTube ini, saudara pun mengalami hal yang sama. Saudara mempunyai permasalahan yang beruntun. Bukan hanya satu masalah, tapi masalahnya beruntun. Mungkin saudara punya permasalahan dalam kesehatan saudara. Juga saudara bermasalah di dalam keluarga rumah tangga saudara. Dan keuangan ekonomi saudara sedang bermasalah. Mungkin usaha saudara, bisnis saudara juga sedang bermasalah. Ataupun pekerjaan saudara juga bermasalah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana Yosafat menyikapinya saudara. Dikatakan apa dalam ayat selanjutnya? Yosafat menjadi takut. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, wajar ya saudara, apabila kita dalam menghadapi suatu masalah yang besar, dan masalah itu beruntun, bukan hanya satu, tapi banyak dan datang dalam hal yang bersamaan, tidak bisa dipungkiri saudara dan saya mengalami suatu ketakutan. Yosafat pun sama, dia mengalami ketakutan. Tapi apa yang kita mau belajar dikatakan apa saudara? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika saudara dan saya kita punya masalah yang besar, masalah yang beruntun, marilah kita datang kepada Tuhan. Yosafat mengambil tindakan yang benar. Dia datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak waktu kita dalam bermasalah, orang bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada hal-hal yang menyebabkan, malah bukan menyelesaikan masalah, malah mendatangkan masalah baru, saudara. Yosafat telah mengambil keputusan yang benar. Dia datang kepada Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan apa, saudara? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Dikala Yosafat takut, dia tetap mempercayakan Tuhannya. Makanya dia memperkatakan, dikatakan bahwa bukankah Engkau yang memerintah atas segala kerajaan dan di kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu. Dikatakan juga sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau belajar seperti Yosafat. Dikala ketakutan, dia tetap mempercayai Tuhan dan memperkatakannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkatakanlah, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita perkasa.
Amin. Dia tetap mempercayakan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan lebih hebat daripada masalahnya. Tuhan lebih perkasa dibanding masalahnya. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar? Yosafat, dikala dia dalam mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang percaya di dalam kesesakannya dia menangis. Di dalam kesesakannya dia marah. Di dalam kesesakannya dia depresi, frustasi. Tapi hari ini kita mau belajar. Yosafat, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Haleluya. Ada banyak orang, benar dia datang kepada Tuhan, tapi dia hanya datang sekali, 2 kali. Ketika doa-doanya belum dijawab, dia sudah nggak mau doa lagi. Dia sudah tidak mau berseru lagi kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Kita mau belajar dari Yosafat. Dia berseru sampai Tuhan mendengarkan. Haleluya. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama ya saudara. Di dalam tantangan, pergumulan, permasalahan, terkadang kita sama seperti Yosafat. Yosafat bilang tidak tahu apa yang kami akan lakukan. Dia bingung mau lakukan apa. Tapi saudara, kita mau belajar, saudara, dikatakan ayat selanjutnya. Saya suka dengan ayat selanjutnya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Apa yang kita mau belajar? Yosafat, dikala dia ketakutan, dikala dia tidak tahu untuk berbuat apa, tapi pandangannya tetap kepada Tuhan. Dia tidak memandang masalahnya yang besar. Dia tidak memandang masalahnya yang bertubi-tubi, yang datang secara bersamaan. Tapi dia memandang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Tetap mempercayakannya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan permasalahan saudara dan saya. Haleluya. Dan pada ayat yang ke-15 dikatakan apa saudara? Dan berseru, camkan hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Yosafat mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Dia mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang percaya dikala dia mendapat masalah yang berat, masalah yang bertubi-tubi, dia sudah tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yosafat, dia mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan saudara. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-20 dikatakan apa? Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Saudara, Yosafat bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi dia melakukannya.
Karena pada ayat sebelumnya dikatakan besok dia harus maju berperang. Dia melakukannya, dia bertindak. Dia besokan harinya dia maju untuk berperang. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah di dalam setiap permasalahan pergumulan kita, waktu kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita bertindak. Kita melangkah sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun permasalahanmu. Amin. Saya tahu permasalahan hari-hari ini bukan yang masalah yang gampang. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana masalah begitu datang, ada dalam kesehatan, begitu juga ada masalah ekonomi, pekerjaan, mungkin gara-gara efek domino dari masalah ekonomi bisa menghantam ke masalah keluarga rumah tangga. Saya cuma mau bilang, Pak, Bu, adik-adik muda, marilah kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap melangkah, bertindak, minta hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pada ayat ke-22 dikatakan apa saudara? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menyanyi nyanyian pujian bagi Tuhan. Karena waktu kita menyanyi nyanyian pujian bagi Tuhan, itulah kekuatan saudara dan saya untuk meraih kemenangan. Amin. Saudara, terkadang kita bingung ya, bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan masalah yang berat. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang beruntun. Saya cuma mau bilang sama saudara, Tuhan punya banyak cara untuk membuat saudara dan saya berkemenangan. Singkat cerita saudara, Tuhan membuat musuh-musuh Yosafat saling bunuh-bunuhan saudara. Akhirnya Yosafat memenangkan pertempurannya. Amin. Saudara, bukan hanya memenangkan pertempurannya. Karena pada ayat yang ke-25 dikatakan apa saudara? Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya mau memberikan kemenangan buat saudara dan saya, tapi Dia juga mau memberikan berkat-berkatnya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita udah belajar bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah ketakutan. Yang pertama, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita berseru kepada Tuhan. Yosafat berseru sampai Tuhan mendengarnya. Begitupun kita mesti berseru sampai Tuhan mendengar. Amin. Dan biarlah mata kita tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu langkah apa yang kita harus perbuat, tapi biarlah kita belajar seperti Yosafat, dia tetap fokus kepada Tuhan. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan ayat selanjutnya, dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan, dia bertindak sesuai apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Dan akhirnya dia memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu masalah apa yang ada dalam kehidupan saudara. Masalah berat apa yang ada dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara mengalami hal yang sama seperti Yosafat. Mengalami keadaan yang beruntun, masalah yang beruntun. Masalah yang sangat berat. Tapi belajar bahwa Yosafat bisa menang di tengah-tengah ketakutannya. Karena dia mengikuti petunjuk yang daripada Tuhan. Amin. Saya tahu masalah pandemi ini tidak gampang. Ada banyak orang bertanya sampai kapan pandemi ini. Kita tidak tahu. Tapi yang kita dengar berita bahwa ekonomi berjatuhan. Kesehatan virus ini belum selesai. Vaksin belum diketemukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Ada banyak berita-berita yang membuat kita takut. Tapi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah ketakutan. Amin. Tetaplah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan bertindak. Dan akhirnya Yosafat bisa mengalami kemenangan di tengah-tengah ketakutannya. Bukan hanya kemenangan, tapi berkatnya mengikutinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah pesan Tuhan hari ini dapat menguatkan saudara dan saya. Dikala kita takut, kita bisa memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.